Coba kita lihat persoalan apa yang pada diri manusia itu. Di dalam Al-Quran, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, manusia itu disebut dengan beberapa sebutan. Manusia itu sering disebut dengan sebutan Al-Bashar. Manusia itu juga disebut dengan Bani Adam. Manusia itu kadang juga disebut dengan sebutan An-Nas. Manusia itu kadang juga disebut dengan sebutan Al-Insan. Kalau kita pelajari dari sebutan-sebutan tentang manusia yang dari Al-Quran ini, memang sudah menunjukkan ada problem sebenarnya manusia itu. Katakanlah misalnya disebut dengan sebutan An-Nas. Coba Ibu dan Bapak sekalian kita perhatikan di dalam Al-Quran. Kalau disebut dengan sebutan An-Nas, kan selalu digandengkan dengan jin. Yuwaswisu fi sudu rinnas minal jinnati wan nas, digandengkan. Lakot khalaqtul jinna wal insa, gandengannya jin. Apa ini kira-kira? Temannya jin ini kira-kira yang menjadikan kita ini memang mirip-mirip sehingga sulit itu diurus itu. Apalagi disebut dengan sebutan insan. Ada 56 kali di dalam Al-Quran manusia itu dipanggil dengan sebutan insan. Semua digandengkan hal yang tidak pas sebenarnya, yang mengandung persoalan. Innal insana lirabbihi lakanu. Manusia itu kepada Tuhannya saja itu ingkar manusia itu. Innal insana lirabbihi lakanu. Ingkar, suka mengingkari persoalan. Karena itu kalau kita menghadapi manusia siapapun, orang jauh, orang dekat, istri, suami, anak, jangankan kepada suami dengan istri, anak dengan orang tua, dengan Tuhan saja itu ingkar. Innal insana lirabbihi lakanu. Innal insana layadgha. Manusia itu selalu berlebih-lebihan. Kita puas, sudah punya mobil 1, kepingin 2, 2 kepingin 3. Kita punya rumah 1, semula gembira sekali. Tapi setelah itu lalu kepingin dibesarkan, sudah besar ingin tambah. Kita mempunyai masjid kayak begini, nanti pada suatu saat kok sumpek itu kan, jamaahnya kurang. Kita selalu seperti itu, berlebih-lebihan. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu selalu merugi. Disebut insan itu rugi. Kita ingin jadi anggota DPR, menjadi pejabat, camat, menjadi bupati, wali kota, gubernur, menteri. Di situ juga ada sisi-sisi kerugiannya itu. Jadi apa saja itu rugi. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu selalu berkeluh kesah, mengeluh. Diundang, aku kok enggak diundang, aku kok enggak diundang. Diberi, itu kan. Kok sedikit, apalagi tidak diberi. Mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana ladzulmun mubin. Manusia itu sesungguhnya zalim sebetulnya yang nyata. Manusia itu suka berdebat, manusia itu adalah lemah. Manusia itu selalu tergesa-gesa sampai 56 kali itu. Selalu digandengkan dengan hal yang kurang bagus. Kecuali satu. Laqad khalaqnal insana
fi ahsani taqwim. Tapi lalu lagi-lagi juga diteruskan summa rodatna hu asfalasa filin. Sebutan-sebutan ini seringkali saya dengar yang menggandengkan insan dengan hal yang baik itu biasanya ustadz. Kalau berdoa, ya Allah, ya Rob, mudah-mudahan anak saya, santri-santri saya kelak menjadi insan kamil. Wong insan itu tidak baik, kamil itu sempurna. Jadi tidak baik yang sempurna, kira-kira begitu. Tapi tidak tahulah kenapa kalau di Quran selalu digandengkan dengan yang tidak bagus. Ini ustadz mungkin punya pengertian yang lain, tidak salah barangkali gitu ya. Tapi kalau di Quran selalu instan digandengkan dengan hal yang kurang bagus. Lalu manusia seperti ini bagaimana cara memperbaikinya? Kalau manusia itu lirabila kanut lafi kusrin layat ladulmun mubin khuliqa alwa, lalu untuk memperbaiki ini seperti apa? Pakai sekolah, lembaga pendidikan, seharusnya iya, dididik seharusnya iya, tapi nyatanya kok tidak berhasil. Apalagi yang terkait dengan hati, yang terkait dengan akhlak, tidak berhasil. Makanya saya seringkali perhatikan, kalau pendidikan itu bisa membuat orang jujur, seharusnya yang paling jujur kan S3, coba. Tapi ternyata kok malah TK yang jujur itu. Anak TK yang jujur itu malah anak TK. Saya seringkali bertanya, anak TK dengan anak SD itu nakal mana? Katanya nakal SD. Tidak tahu kalau di Banjarmasin nakal mana SD sama TK itu. SD dibanding SMP, SMP lebih nakal dari SD. Katanya kalau di tempat saya begitu. SMP itu lebih nakal dari SD. SMA lebih nakal lagi katanya, coba. S1 ya tambah, coba. Jadi makin tinggi itu ternyata tidak makin jujur, makin baik, makin nakal. Sudah bayar SPP malah menjadi nakal. Kalau anak-anak SD, SMP, SMA ujian itu hanya tidak boleh nyontek, tidak boleh nyontek. Murid Profesor Khairuddin tidak boleh, ya kalau SD tidak boleh nyontek. Kalau mahasiswa S2, S3 apa tidak nyontek? Tidak. Tapi copy paste biasa itu jadi lebih parah. Itu lebih parah itu. Nah, tidak bisa kalau begitu, ini tidak bisa, pakai pendidikan tidak bisa. Lalu dinasihati, apa bisa orang itu dinasihati? Coba ibu bapak yang punya istri, apa istrinya bisa dinasihati? Saya punya istri, tak pikir karena saya profesor bisa, rektor bisa nasihati. Ternyata juga tidak sukses. Ya bisalah tapi tidak sukses. Saya nasihati 1 kalimat, dia bales 4 kalimat. Coba begitu. Mungkin bapak-bapak juga tidak bisa dinasihati, tidak bisa. Manusia itu tidak suka kelintasan, tidak suka kerendahan, manusia itu tidak suka kekurangan, manusia itu tidak mau dikalahkan, itu ciri khas manusia itu seperti itu. Apa disuruh baca buku? Jangankan yang baca buku. Wong yang nulis buku saja itu juga tidak bagus. Jangankan yang baca, yang menulis. Karena itu kalau sudah urusan hati ini memperbaiki akhlak, memang tidak bisa. Lalu pakai apa? Pertanyaannya kan begitu. Lalu pakai apa? Ibu dan bapak sekalian, ternyata hanya satu untuk memperbaiki ini. Selain kita mau berubah, ada satu. Apa itu? Sholat. Inna sholata tanha anil fasha wal munkar. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Wasta'inu bis sabri washolah. Innal insana khuliqa halua. Idza masau syarru jazua wa idza masaul khairu manua illal musallin. Kecuali orang-orang manusia itu serba berkeluh kesah. Tatkala mendapat kesusahan putus asa,
tatkala mendapatkan keuntungan bakhil, kecuali orang-orang yang sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholat. As-sholatu imaduddin. Ibu bapak sekalian, ternyata untuk agar hati ini menjadi damai, menjadi bagus, menjadi sejuk, itu hanya satu, sholat. Makanya masjid ini bagus, pagi-pagi ini ada jamaahnya kayak begini, maghrib, isya, duhur banyak. Inilah sesungguhnya ada benar sebenarnya. Inilah untuk memperbaiki ini adalah lewat sholat. Kalau kita ada problem, sesungguhnya problem itu bersumber dari sholat ini. Kalau ada keluarga kita, kelompok kita bermasalah, maka menyelesaikan pakai sholat. Tapi bagaimana kita percaya bahwa sholat itu bisa memperbaiki hati? Ternyata banyak orang yang salat masih nakal, masih nipu. Bahkan di penjara-penjara itu orang juga pada salat. Lalu gimana ini? Ibu bapak sekalian, ternyata tidak semua sholat. Sholat yang bagaimana yang bisa memperbaiki ini? Adalah sholat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Sholat yang bisa memperbaiki ini adalah sholat yang khusyuk sebenarnya itu. Dan sekarang ini sudah mulai sadar sholat khusyuk penting. Seperti tadi kita sholat khusyuk sekali. Tapi dengan dengar bahwa sholat khusyuk itu bisa memperbaiki hati, akhirnya di kota-kota besar itu banyak dibuka kursus sholat khusyuk. Dikira sholat khusyuk itu bisa pakai kursus. Jangankan yang di kursus, yang ngursus saja kadang tidak khusyuk. Dia mengatakan Allahu Akbar, lalu teringat sudah berapa yang daftar, yang bayar sudah berapa persen, ini sudah tidak khusyuk lagi. Khusyuk itu lalu seperti apa? Khusyuk itu seperti apa yang tidak perlu kursus? Khusyuk itu kalau yang tidak berkursus tanya kepada Al-Quran. Bagaimana jawaban Al-Quran? Al-Quran menjawab, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Khashiin, khusyuk. Khusyuk yang seperti apa? Khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Salat khusyuk itu adalah salat yang ketika kita salat yakin ketemu Allah. Yakin, yadunnuna annahum mulaku rabbihim, yakin ketemu Allah. Lalu kemudian bagaimana kita bisa yakin ketemu Allah? Agar yakin ketemu Allah, maka tatkala ketemu orang mesti bertanya, kapan ketemu, di mana ketemu, siapa yang benar-benar ketemu dan yang ditemuin. Tatkala ketemu itu melakukan apa? Hal-hal seperti ini perlu ditanyakan. Siapa yang ketemu? Yang ketemu adalah mukmin, adalah yang ada di dalam hati ini ketemu Allah. Ketemu Allah. Bagaimana agar ketemu? Maka hati kita ini, kita secara fisik harus menghadap kiblat. Waktu sholat harus menghadap kiblat. Harus menghadap Baitullah. Kalau kita sholat itu harus menghadap Baitullah. Sebenarnya tidak cukup menghadap fisiknya, hatinya harus ada di situ. Di Baitullah itu. Yang tempat itu adalah tempat yang mulia, yang semua kitab suci menyebut tempat itu. Kitab Taurat menyebutnya adalah jantung alam. Kitab Zabur menyebutnya pusat dunia. Kitab Injil menyebutnya itu adalah sumbu alam. Kitab Quran menyebutnya adalah rumah Allah atau Baitullah. Jantung alam, kata Taurat. Lalu sumbu dunia, kata Zabur.
sumbu alam kata Injil, rumah Allah atau Baitullah kata Quran, hati kita ada di situ. Tidak begitu Allahu Akbar teringat mal, teringat ini, teringat macam-macam, itu tidak khusyuk. Hati kita sudah di situ. Dan kalau hati kita ada di situ setiap waktu sholat, maka wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtihal anhar. Aku akan cabut apa yang ada di dada, min ghilin, penyakit dengki, iri, takasut, macam-macam fitnah dan seluruh dicabut oleh Allah. Tajri min tahtihal anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir Kausar, Zam-Zam itu. Ketika sholat, hati kita seharusnya di situ. Dan karena penyakit hati dicabut, maka inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Dan karena penyakit yang ada di dalam hati itu sudah dicabut, penyakitnya hilang, maka yang ada di dalam hati ini tinggal mutmainnah. Dan kalau hati kita damai, selalu di masjid, fisik kita, hati kita ada di Baitullah, maka tatkala kita nanti meninggal, berpisah, kita kan meninggal, maka oleh Allah kita disapa dengan sapaan yang indah, ialah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai nafsu yang damai, yang sejuk, irji'i, kembalilah kamu sudah cukup, kembalilah kamu ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah pada hamba-hambaku yang mulia. Wadkhuli jannati. Karena itu ibu dan bapak-bapak sekalian, kita sholat, kita selalu sambung dengan Allah dan Rasul-Nya. Kita selalu hati kita berada di tempat yang mulia, agar kelak kita ketika kembali disapa, dijemput oleh Allah dengan jemputan dengan bahasa yang indah, ialah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.